Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang bagi kita semua. Baiklah, video kedua ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia siswa kelas 11 tentang memahami kaidah kebahasan teks prosedur. Kalau video yang sebelumnya itu sudah dijelaskan materi tentang apa sih teks prosedur, bagaimana bentuknya, apa strukturnya. Sedang yang ketiga ini adalah apa unsur kebahasaan yang menyusun sebuah teks prosedur. Oke, lanjut. Apa sih kaidah kebahasaan? Di sini ada 3 contoh kalimat. Kamu bisa lihat. Kita bacakan dulu kalimat yang pertama. Pastikan baut terpasang dengan kuat. Selanjutnya, siapkan kunci T. Nah, kata selanjutnya, pastikan penambahan partikel lah pada kata ambillah merupakan kata yang menyusun kalimat dalam teks observasi. Di dalam 3 kalimat itu ada unsur kebahasaan yang menyusun. Nah, jadi apa sih unsur kebahasaan? Unsur kebahasaan ini dia. Definisinya kalau unsur kebahasaan itu adalah bahasa yang menyusun kalimat di dalam sebuah paragraf. Keberadaan kebahasaan ini penting karena dengan mengetahui kebahasaan kita dapat memahami ada unsur apa saja yang membangun sebuah paragraf agar menjadi paragraf yang padu dan koheren. Di kaidah kebahasaan itu ada 4 poin yang harus saya jelaskan. Ada kalimat imperatif, konjungsi, nomina dan partisipan, dan verba atau kata kerja. Oke, di sini ada penjelasannya, ada kalimat imperatif, di situ ada penjelasan. Kalimat imperatif itu kata kerja yang mendapat akhiran kan, i, dan partikel lah. Itu dia penanda kalau sebuah kata berubah menjadi kata imperatif atau kalimat imperatif ketika ditandai sebuah kata kerja diakhiri dengan tanda kan, akhiran kan, i, dan lah. Itu ada contohnya. Ambil tambah imbuhan kan menjadi bentuk katanya ambilkan. Ambilkan wadah itu. Setelah sayur masak, ambillah. Setelah sayur masak, setelah mie masak, ambillah wadah atau piring saji. Oke, yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Kalau di teks prosedur, konjungsi yang biasa digunakan itu adalah konjungsi temporal, penjumlahan. Ada apa saja konjungsinya? Ada kata pertama, kedua, ketiga. Kalau langkah-langkah teks prosedur ada 5, berarti pertama sampai kelima. Kemudian ada kata selanjutnya, sesudahnya. Itu ada contoh kalimatnya, bisa dibaca. Next, yang ketiga ada nomina. Nomina itu ada nomina dan partisipan. Nomina artinya kata kerja mengacu kepada benda. Kalau partisipan itu mengacu kepada benda tapi merujuk seseorang. Ini ada contohnya, bantal leher. Nomina atau partisipan? Nomina, karena merujuk benda. Makanan dan minuman, nomina atau partisipan? Nomina, karena merujuk benda. Pramugari, partisipan, karena merujuk orang atau seseorang. Kemudian Anda, partisipan. Kamu, mereka, partisipan. Nah, penanda dari teks prosedur itu ada nomina, kata kerja, kemudian ada partisipan, merujuk orang atau seseorang. Nah, ini ada verba atau kata kerja. Kalau dalam teks prosedur, verba itu dibagi jadi 2, ada verba material, ada verba tingkah laku. Kalau verba material ini menunjuk kepada kata kerja yang adanya tindakan secara langsung, adanya tindakan fisik. Sedangkan verba tingkah laku itu kata kerja yang tidak adanya tindakan secara langsung, tidak ada aksi yang langsung dilakukan. Contoh, kamu bisa lihat di sebelah kiri, ini ada verba material. Ada verba material itu contohnya pada kata buka, berarti ada tindakan. Contoh kalimatnya gini, bukalah mesin pada sepeda motor tersebut. Bukalah penutup oli pada mesin tersebut. Kata buka berarti ada tindakan, reaksinya tangan kamu membuka sesuatu sesuai dengan yang diinstruksikan. Cabut sama juga, tutup sama, berbicara dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia verba tingkah laku, dia kata kerja. Sebenarnya kata itu adalah kata kerja, tapi lebih kepada tidak ada tindakan langsung ketika kata itu diucapkan. Seperti kata menikmati sambil, kalau kita contohkan di dalam buku itu ada teks prosedur judulnya bagaimana tips yang bisa kamu lakukan supaya di pesawat itu kamu jadi relax, tidur kamu jadi berkualitas.
Nah, itu ada kata menikmati alunan musik melalui handset. Kemudian ada merasa bahagia dan sebagainya. Kamu bisa lihat contoh teks prosedur di dalam buku paket kita itu ada banyak. Nah, di situ kamu tentuin kira-kira ada nggak sih verbanya. Verba itu dibagi jadi apa? Verba material dan tingkah laku. Nah, oke, kita lihat dulu contohnya. Ada sebuah teks prosedur materi minggu lalu. Oke, ini dia teks prosedurnya. Nah, di sini ada apa coba dari struktur teks observasi. Yang ini adalah pernyataan umum, yang ini langkah-langkah, yang bawah ini adalah penegasan ulang pernyataan umum atau tujuan. Di sini bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Nah, kita lihat di langkah-langkahnya aja langsung. Menyolokkan, pada kata menyolokkan. Ini apa kira-kira? Unsur kebahasaan yang ada dalam kata menyolokkan kabel ke stop kontak. Kata perintah imperatif karena diakhiri dengan akhiran kan. Kemudian apa? Konjungsi temporal. Kata kemudian ini konjungsi temporal. Memasukkan, ini sama kata kerjanya nih, akhiran kan imperatif. Memasukkan deterjen berwangi agar pakaian dapat tercuci dengan bersih dan harum. Ini juga menutup, kata kerja material atau tingkah laku material karena menutup ada aksi atau tindakan. Memilih juga sama, membilas, menekan, mencuci. Nah, memulai mencuci itu juga. Menunggu ini material atau tingkah laku? Tingkah laku, karena tingkah laku kan dia menunggu, tidak adanya aksi secara langsung. Menekan, membersihkan itu jelas. Membersihkan bisa dikategorikan imperatif karena diakhiri dengan imbuhan kan, bisa juga dikategorikan sebagai kata kerja material. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait materi unsur kebahasaan dari teks prosedur. Silahkan untuk lebih jelasnya kamu buka lagi buku paket, dibaca-baca atau dilihat video ini. Pesannya, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan di era pandemi COVID ini. Semoga kita selalu sehat, jaga diri, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menjaga diri kamu berarti kamu juga turut andil dalam menjaga orang di sekitarmu. Demikianlah video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.